Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita perkuliahan lewat online. Kita akan mendiskusikan tentang perilaku kesehatan. Materi ini melanjuti atau pertemuan terakhir dengan saya berkaitan dengan bahan atau materi tentang UTS. Perilaku sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa apa itu yang dimaksud dengan perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Pada pertemuan kali ini kita lebih spesifik membahas tentang konsep perilaku kesehatan. Ini lebih spesifik perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Ini secara definisi bisa kita lihat apa itu perilaku kesehatan, merupakan respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat sakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Jadi di sini adalah perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara kesehatan tentu ada rentang sakit sehat atau sehat sakit. Dan kondisi sehat sakit itu tentu ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhinya. Ya. Nah, berkaitan dengan perilaku atau aktivitas seseorang itu tentu ada yang perilaku yang bisa kita amati atau bisa kita observasi, bisa kita lihat lewat indera mata, tapi ada juga perilaku yang tidak bisa kita amati atau kita lihat. Dan semua itu berkaitan dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang bersangkutan. Nah, kalau kita berbicara perilaku kesehatan, ini sini dibagi atas 3 bagian. Ada disebutnya health maintenance, atau maintenance, itu tentu kita akan bahas tentang pemeliharaan kesehatan. Ada health seeking behavior dan perilaku kesehatan lingkungan. Apa itu health maintenance? Atau perilaku individu memelihara menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bila sakit. Jadi bagaimana perilaku individu dalam upaya menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit, dan apabila dia mengalami sakit, maka bagaimana upaya yang dilakukan untuk bisa sembuh. Nah, perilaku dalam konteks ini bisa kita lihat dalam 3 aspek itu. Ada yang disebut dengan perilaku pencegahan dan penyembuhan bila sakit, serta pemulihan bila sembuh. Kedua adalah perilaku peningkatan kesehatan. Yang ketiga adalah perilaku gizi. Gizi berkaitan dengan makanan dan minuman. Ada juga yang dimaksud dengan health seeking behavior, itu adalah upaya atau tindakan individu saat menderita sakit. Jadi bagaimana seseorang itu merespon terhadap bila dirinya mengalami sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, nah ini biasanya orang yang sakit, kalau kita lihat sehari-hari, mungkin pengalaman masing-masing juga seperti itu, bahwa kalau kita mengalami sakit, apalagi sakit itu masih taraf pada tingkat yang ringan, maka biasanya melaksanakan pengobatan sendiri, ya, mencari obat sendiri, meramu obat sendiri. Nah, dan apabila itu penyakitnya tidak bisa teratasi, maka seseorang itu akan mencari pertolongan ke
petugas kesehatan atau kepelayanan kesehatan, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi apabila masalah kesehatannya belum juga teratasi. Kemudian ada yang ketiga tadi adalah perilaku kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan itu bagaimana perilaku individu merespon lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Nah, tentu faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali kondisi atau status kesehatan kita, karena di lingkungan inilah faktor-faktor seperti polutan atau mikroorganisme atau hal-hal yang benda-benda atau zat-zat atau partikel atau unsur-unsur yang bisa membahayakan kondisi lingkungan yang menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung kondisi kesehatan orang yang ada di sekitarnya. Ya, apalagi saat ini bahwa lingkungan sekarang sudah sangat eh, tercemar dengan bermacam-macam polutan, baik yang ada di udara, di air, maupun di tanah. Karena di sekarang ini baik limbah berasal dari rumah tangga maupun limbah-limbah dari industri maupun limbah-limbah dari alat-alat transportasi, ya, sehingga polutan menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang mengakibatkan eh, status kesehatan bisa terganggu. Nah, perilaku kesehatan ini menurut Becker dibagi atas tiga, ada perilaku sehat dan perilaku sakit, dan bagaimana perilaku peran orang sakit. Ini menurut Becker. Nah, perilaku sehat tuh yang bagaimana? Ya, perilaku sehat itu adalah perilaku kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kesehatan. Jadi upaya orang yang sehat supaya tetap sehat. Nah, itu bagaimana? Itulah bentuk-bentuk perilaku yang dimaksud dengan perilaku sehat. Itu makan dengan menu seimbang, yang bergizi. Kalau zaman dulu kita dengar, kita sering dengar itu program 4 sehat 5 sempurna, ya makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada kegiatan-kegiatan fisik yang secara teratur, rutin kita lakukan, ya, olahraga, karena saat ini masalah kegiatan fisik juga menjadi permasalahan karena sekarang dengan kemajuan teknologi menyebabkan pergerakan fisik atau kegiatan fisik itu sudah berkurang. Jadi orang sudah jarang sekali jalan kaki. Ya, di mall ada eskalator, naik tingkat tinggi ada lift. Ya, kemana-mana naik sepeda motor, ada kendaraan-kendaraan yang memudahkan orang bertransportasi, sehingga kegiatan fisiknya sudah minimal. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Nah, kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku lain seperti merokok, minum minuman miras, atau zat-zat yang berbahaya, kemudian juga istirahat yang cukup, sekarang juga menjadi permasalahan dengan industrialisasi, eh, menyebabkan manusia bekerja tanpa mengenal waktu, sehingga waktu istirahatnya sangat terbatas. Kemudian sekarang juga dengan kemajuan, kepadatan penduduk, persaingan yang cukup tinggi, tentu menyebabkan tingkat stres juga sangat tinggi. Nah, ini dituntut kemampuan memanage stres. Kemudian gaya atau perilaku hidup yang positif. Nah, ini positif dalam hal konteks kesehatan, baik sehat secara fisik, sosial maupun secara psikis. Nah, sekarang banyak gaya-gaya hidup yang cenderung merugikan kesehatan. Nah, perilaku sakit, eh,
Itu berkaitan dengan seseorang yang sudah sakit atau mengalami masalah kesehatan. Dapat tentu ada bagaimana reaksi atau perilaku individu jika sudah mengalami sakit. Nah, ini ada orang yang diam saja, ya, membiarkan saja kondisi sakitnya itu dengan harapan ya sembuh sendiri atau dengan terpaksa diamkan saja karena tidak ada upaya yang mampu dia lakukan. Atau yang mengambil tindakan dengan pengobatan sendiri, ini self treatment atau self medication, yaitu membeli ya kalau dia memiliki kemampuan meracik atau meramu obat tradisional ya dia akan meracik sendiri dan membuat sendiri. Atau dia di sekarang ini sudah banyak fasilitas warung-warung yang di sekitar di tempat tinggal tentu ada yang menjual obat-obat yang bisa dia beli dengan mudah dan gampang untuk dia coba obati secara mandiri atau swadikasi. Ya. Nah, perilaku sakit atau ini berkaitan dengan seorang yang kemudian yang ketiga itu mencari penyembuhan. Ya, tentu ini yang paling diharapkan apabila seseorang itu sakit, tentu yang paling baik adalah mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang tentu dengan segala fasilitas dan tenaga yang ahli akan memberikan tindakan yang tepat untuk penyembuhan penyakit. Nah, fasilitas kesehatan sekarang tentu ada yang tradisional, yang tradisi ini adalah yang ilmiah, ya, yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti um, obat tradisional seperti gora, bekam, ya. Tapi masih ada juga masyarakat kita yang berobat yang tradisional, kayak dukun-dukun yang sering disebut dengan paranormal atau orang pintar. Tentu yang paling tepat tentunya memberikan kita datang masyarakat itu diharapkan datang ke fasilitas pelayanan modern yang disediakan oleh pemerintah seperti klinik, puskesmas, rumah sakit. Ya, tentu itu pengobatan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perilaku peran orang sakit. Nah, perilaku peran orang sakit ini tentu dia mencakup hak dan kewajiban sebagai orang yang sakit. Nah, perilaku orang sakit tentu pasti dia akan mencari atau berupaya untuk kesembuhan, kemudian untuk mengenal fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya yang dapat dia manfaatkan untuk kesembuhan, kemudian dia tentu akan menghindari, mencegah hal-hal yang bisa uh, merugikan atau membahayakan atau menghambat proses kesembuhannya. Dan kemudian tentu dia akan melakukan hal-hal yang seharusnya atau sewajibnya dia lakukan untuk kesembuhan. Jadi untuk kesembuhan tentu ada yang harus dia lakukan seperti minum obat, menjaga hal-hal yang dipantang atau yang dilarang supaya itu bisa mempercepat kesembuhannya. Nah, ini dengan perilaku kesehatan tentu tidak jauh berbeda dengan konsep perilaku secara umum. Nah, untuk materi ini silakan Anda membaca, mempelajari dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan saya yakin ini sudah bisa dipahami karena pertemuan sebelumnya sudah disampaikan dan kita diskusikan. Pada pertemuan yang singkat ini melalui media online, Bapak hanya menjelaskan bagaimana perilaku eh, eh, kesehatan yang berkaitan dengan perilaku sakit, perilaku sehat, dan perilaku peran orang sakit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini melalui media online ini bisa dipahami dan apabila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami, ada yang diragukan, maka diskusi bisa dilakukan baik secara media online maupun langsung kita berdiskusi secara offline di kelas maupun di kampus di tempat lainnya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa
Dipahami? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.